Yang balik lagi di Propaganda, program sepak bola Untuk Anda. mantap Kak di Piala Dunia 2022 kemarin. Itu ngejagoin siapa sebenarnya? Saya sebenarnya ngejagoinnya Prancis. Prancis. Dan sempat senang sih masuk final, walaupun pada akhirnya rela juga dikalahin sama Argentina. Iya benar. Kalau saya waktu itu mendukung Arab Saudi. Karena berhasil ngalahin Argentina di awal-awal. Jadi Arab Saudi itu sebenarnya juara sebenarnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Argentina kecuali Betul Saudi. sekali. Nah, kalau yang di segmen 3 ini kita bakal ngebahas naskah dari teman saya nih. Betul. Itu Teguh. Jadi dia nulis soal pelatihnya Argentina yaitu Scaloni dan juga timnas Argentina. Oke. Jadi Argentina ini berhasil menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Keberhasilan Argentina tentu tidak lepas dari rentetan proses panjang yang menyertai mereka hingga titik ini. Mulai dari penunjukan Scaloni sebagai pelatih Argentina, kekalahan lawan Arab Saudi pada laga perdana, hingga berbagai perubahan yang terjadi di skuad Argentina hingga berhasil membawa trofi Piala Dunia kembali ke Argentina. Keren. Nah, ini ada cerita soal penunjukan si Lionel Scaloni ini. Pemutusan kontrak Jorge Sampaoli oleh Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA membuat Scaloni Apa? Ini kalau orang Sunda jadinya apa? Bukan AFA ya. Nah, membuat Scaloni yang merupakan asisten Sampaoli ditunjuk sebagai caretaker bersama Pablo Aimar di penghujung 2019. Kemudian performa pelatih yang pernah memperkuat Deportivo La Coruña ini mulai menarik perhatian publik setelah ia berhasil membawa Argentina mengangkat kembali trofi Copa America setelah 28 tahun. Di tahun itu pula Scaloni ini mencatatkan rekor tak terkalahkan beruntun 27 kali. Keren banget. Menilik penunjukannya, nama Lionel Scaloni ini memang tidak sementara yang kawan-kawan satu generasinya di timnas Albi Celeste. Nama-nama seperti Pablo Aimar dan Walter Samuel adalah rekannya sejak memperkuat Argentina di Piala Dunia U20 yang digelar di Malaysia kala itu. Sempet ya. Waktu itu berhasil digelar. Waktu itu gak batal. Iya, waktu itu Malaysia untung tidak punya Ganjar. Wah, benar juga. Waktu itu tidak dikuasai oleh Banteng Malaysianya. Tapi kemudian dua nama itulah yang kini dipilih Scaloni menjadi asistennya di timnas Argentina. Karir Scaloni ini sempat menanjak kala waktu itu memperkuat Deportivo La Coruña. Satu generasi dengan Diego Tristan dan lain-lain. Di Deportivo ia mencatatkan 200 penampilan. Ia sempat mencicipi tanah Inggris di West Ham United dan hampir menjuarai Piala FA 2006. Nah, setelahnya ia bermain di Lazio dan merintis karir kepelatihan dengan menjadi asisten bagi Jorge Sampaoli di kesebelasan La Liga yaitu Sevilla. Nah, selanjutnya pria keturunan Italia ini ditunjuk sebagai pelatih Argentina U20. Betul. Kalau Scaloni ini kan keturunan Italia, tapi ada yang lebih serem, Kak. Apa tuh? Keturunan MN. Karena banyak bis yang turunan ya. Turunan MN. Tapi semenjak Gubernur Jawa Barat sama Pak Ridwan Kamil, di situ disediakan 3 rem untuk yang ada penyelamat. Iya, gitu. betul. Keren banget. Ini kenapa jadi menjilat? Enggak menjilat. Cuma Dika jangan sekali-kali baca tweetnya Otong Koil. Kenapa tuh? Soal apa yang membuatmu dalam posisi ini ya, gitu. Soal Bandung gitu. Iya. Itu jangan sampai dicari ya. Bisa diserang ya, tolonglah. Nah, keberhasilannya memutus sebuah segelar Copa America membuat media Argentina menjuluki timnasnya sebagai Las Caloneta. Oke. Ini adalah sebuah nama slang. Ada bim-bim. Bukan. Slang ini suatu julukan. Julukannya gabungan dari Scaloni dan camioneta. Jadi camioneta ini bahasa Spanyol yang artinya bis. Oke. Sejauh ya. Iya ya, camioneta ya. Yang bila diartikan secara literal menjadi bisnya Scaloni gitu. Sebagian juga berpendapat julukan ini tuh timbul karena meme di media sosial yang menggambarkan karikatur sebuah bis bertuliskan Las Caloneta yang berpenumpang Scaloni dan para pemain timnas Argentina. Wajar ya itu soalnya. Ini tuh kalau di Inggris tuh semacam istilah Ole at the wheel. Oh, gitu. di ini ya. Dia yang mengendarai. Tapi lebih keren kalau Scaloni karena dia berhasil juara dunia. Kalau Ole itu di meme-nya yang dia nabrak di lorong sempit tuh. Mau muter susah, mau kesini susah. Karena Scaloni menangani Messi, sementara Ole menangani Fellaini. The one and only Fellaini, baru Fellaini. Nah, julukan ini sebenarnya memiliki dua makna. Untuk menandakan Argentina era baru yang banyak diisi oleh pemain-pemain rookie dan pola permainan Argentina era Scaloni juga diidentik dengan gaya bermain yang cenderung pragmatis ala Menotismo. Nah, selama helatan Copa America, Argentina ini hanya kebobolan 3 gol hingga akhirnya berhasil menumbangkan Brazil di partai puncak. Nah, namun di gelaran Piala 2022 ini Argentina yang sempat minim kebobolan di penyisihan grup harus menerima angka kebobolan yang cukup banyak.
karena ada 2 gol kontra Belanda dan juga 3 gol kontra Prancis di laga final. Nah, padahal di Copa America mereka tuh pertahanannya Betul, kuat sebenarnya nggak banget. pragmatis banget berarti kehitungnya. Nah, selanjutnya ada soal faktor Messi sebagai kunci kemenangan Argentina. Di Piala Dunia 2014, Messi ini hampir saja menjawab perdebatan. Siapa yang terbaik antara Messi atau Ronaldo? Iya. Sayangnya kan Messi gagal jadi juara dunia ya. Akan tetapi ketika itu Jerman ini mampu mengambil kesempatan lebih baik. Oke. Pupus sudah harapan Argentina untuk menutup puasa trofi sejak 1993. Nah, dan dengan usia yang menginjak 35 tahun, tak ada kesempatan selain 2022 kemarin. Betul. Istilahnya win now or never. Keren. Merdeka atau mati. Itu jadi ini ya Soekarno. Nah, sepak bola memang olahraga tim. Betul. Dan menariknya banyak faktor yang menentukan kesuksesan. Salah satunya adalah soal suntikan moral. Dengan nama besar dan berlabar pemain terbaik Argentina, rasa-rasanya aneh jika seluruh anggota tim Argentina dari kitman, pemain hingga staf dan sampai pelatih tidak mengarahkan segenap kemampuannya untuk membantu Messi kali ini. Membantu mewujudkan kepingan puzzle dalam pencapaian karir seorang Lionel Messi, yaitu trofi Piala Dunia. Jadi ya emang kemarin itu ajang semua warga Argentina untuk membantu mendorong Messi juga Iya, dan juga ya tadi mencapai posisi GOAT yang untuk mengalahkan Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Betul. Rodrigo de Paul, salah satu aktor kesuksesan Argentina di Qatar, membuat pengakuan tentang apa yang terjadi dengan dirinya dan Messi sebelum memulai turnamen. Wah, ada apa nih? De Paul ini cerita, waktu itu dirinya melihat Messi sedang duduk di sebuah ruangan dengan meminum mate. Mate itu apa? Mate ini sejenis teh khas Amerika Latin. Oh, teh pucuk. Teh pucuk lah kalau di Ketama ya. Jauh ya? Nah, De Paul ini lantas menuliskan sebuah pesan di secari kertas kepada sang kapten yang berisi gaduh 50.000 ganti gentosan. Malah minjem duit. Si Paulnya gini dulu gak? Usah paha. Kenapa dia malah minjem duit? Enggak, jadi si Paul ini nulisnya gini. Hari ini, 20 November, Ya. saya berjanji kepadamu bahwa kita akan menjadi juara. Kenapa jadi kayak ini pesan-pesan kemerdekaan kesannya ya? Padahal juga tinggal ngomong dia. Kenapa harus kayak Malu kali Kak, introvert. Dan waktu itu pelatihnya si Lionel Scaloni mengaku bahwa tak pernah ada seorang pemain sepak bola yang mempunyai pengaruh kepada pemain lainnya selain atau sebesar Messi. Ya. Scaloni ini sadar salah satu tugas terbesarnya adalah menjaga tekanan yang diterima kepada para pemainnya. Jadi ya pemain kepada Messi pasti tekanan begitu besar. Betul. Teman-teman Messi juga pasti tekanannya besar. Besar gitu. juga sama ya. Scaloni selalu bilang, matahari akan terbit esok. Wah. Ini tuh maknanya filosofis banget. Yang berarti segala keadaan akan terus berubah esok hari. Karena mataharinya bisa terbit di timur, bisa di barat. Kalau di barat sih panik ya. Kalau orang Islam. Aduh. Nah, jadi dia tuh akan selalu bilang kayak gitu, baik usai menerima kekalahan ataupun kemenangan. Scaloni ini khawatir Kak, tekanan dari publik itu akan mempengaruhi psikis para pemain ini di lapangan. Jadi jangan sampai kalaupun kamu menang, tenang besok mah bakal berubah. Bisa jadi kamu kalah. Kalau hari ini kalah, tenang besok bisa menang. Gitu. Nah, Messi lalu menjawab, apa bedanya? Semuanya akan baik-baik saja. Ucap Messi kepada Scaloni waktu itu. Ucapan Messi ini memberi sedikit kelegaan ke dalam diri Scaloni. Karena ya Messi ini terbukti tampil layaknya pemain yang kesetanan. Kan kita merasa pasti flop nih, udah tua gak mungkin sejago dulu. Dan dirinya ini waktu mampu membuat pemain yang produktif dalam urusan mencetak gol hingga memberikan assist bagi rekan-rekannya. Karena di Argentina ini justru kan kita berharapnya semua akan membantu Messi, tapi malah sebaliknya Messi yang ngebantu timnya malah bersinar. Betul. Lapu gak julukannya Messi, mencetak 7 gol dari 15 gol yang dicatatkan Argentina di Qatar. Keren. Totalnya yaitu 3 assist, 3 ukuran kunci, serta rataan 4,6 tembakan per laga, alias banyak banget yang tembakannya. Dengan perannya sebagai pemain paling penting untuk kesuksesan Argentina di Piala Dunia Qatar, tidak ada yang menggugat dirinya sebagai pemain terbaik pada turnamen ini. Ini nggak kayak 2014. 14 kan Messi jadi pemain terbaik, tapi kayak orang-orang banyak yang nanya, kok Messi kan kalah. Betul, gitu. Kan juara dunia. Nah, 2 hari setelah Rodrigo de Paul memberikan secari kertas tadi kepada Messi yang jauh tadi, Messi itu nggak langsung transfer. Enggak. Argentina menelan kekalahan memalukan dari Arab Saudi. Ini hari setelah ngasih. Gimana Messi ini? Teman-teman bodoh. Gak percaya tuh. Pada yang mana waktu itu membuat tekanan publik kepada Argentina mulai terasa ke dalam tim. Ya gimana? Laga perdana langsung kalah sama tim yang gak jago bahkan maksudnya kuda hitam. Apalagi Argentina waktu itu banyak diisi para pemain debutan yang minim pengalaman. Benar. Betul. Tak lama setelah pertandingan usai, jadi setelah kalah itu, Messi pun meminta pendukung Argentina
untuk mendengarkan ucapannya. Messi bilang gini, percayakan kepada kami. Luar biasa. Pendukung Argentina pun percaya, karena Messi bukan politisi. Wah, aduh. Yang kerjanya cuma umbar janji. Bahkan ada politisi Kak, dia bilang, saya makan di rest area, gua potong ayam. Iya. Ternyata dia ngambil 3 porsi. Gimana? Dan dia bilang gak ada list harganya. Itu ada gak jemblang di depan rumah makannya. Nah, pun demikian pelatih Arab Saudi Hervé Renard masih menjagokan Argentina justru meskipun sudah mengalahkan Argentina sebagai juara Piala Dunia 2022 itu. Benar saja, keraguan publik dibayar tuntas lewat penampilan meyakinkan Messi dan kawan-kawan, yaitu melawan Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, Kroasia, dan terakhir ini melawan Prancis. Untuk itu, ucapan Messi ini benar adanya. Percaya aja tadi ya. Nah, ini juga seolah menjadi pertaruhan Scaloni yang sepanjang turnamen yang membuahkan hasil. Benar. Karena sejak laga pertama kontra Arab Saudi itu, yang kekalahan itu, laga kedua kontra Meksiko, Scaloni ini melakukan 5 pergantian pemain sebagai starter, langsung melakukan perubahan. Mereka diantaranya ada Papu Gomez yang digantikan oleh Alexis McAllister di sisi kiri. Pemainnya apa sih? Brighton ya? Iya, Brighton yang lagi naik juga nih si McAllister ini. Leandro Paredes yang digantikan oleh Guido Rodriguez dan di posisi gelandang bertahan. Lalu ada Nahuel Molina yang digantikan oleh Gonzalo Montiel di bek kanan. Berikutnya ada Nicolas Otamendi yang sebelumnya ditaruh di sisi kiri menggeser Christian Romero yang berada di sisi kanan pertahanan. Terakhir ada Lisandro Martinez yang dipasang menjadi bek tengah sisi kiri. Dan Marcos Acuna menggeser posisi Nicolas Tagliafico di posisi bek kiri. Jadi langsung dirotasi lah. Dirotasi semua ya. Nah, masalah cedera yang dialami sama Gio Lo Celso sempat membuat Scaloni berpikir keras untuk menggantikan kombinasi De Paul, Paredes, Lo Celso. Jadi selama 2 tahun timnas Argentina itu tuh 3-3-nya itu tuh terus gitu. Jadi mereka ini perannya beda tapi saling melengkapi gitu. Tapi akhirnya Scaloni menemukan sendiri kombinasi baru di lini tengah Argentina waktu di Qatar. Pada laga-laga selanjutnya, Scaloni terus memberikan suntikan energi dan kesegaran di tiap pertandingan. Contohnya kayak Enzo Fernandez yang dipasang jadi starter di laga kontra Polandia. Nah, selanjutnya nih ada juga nama yang rising stars lainnya, Julian Alvarez yang dicoba dimainkan oleh Scaloni. Dan benar aja waktu itu kombinasi De Paul, Fernandes, McAllister menjadi formula mematikan bagi Argentina. Yang perlu dicatat, usia Fernandes adalah 21, McAllister 23 dan Alvarez 22 tahun. Masih muda-muda banget. Semuanya tuh masih muda-muda. Bisa mungkin 10 tahun lagi lini tengah Argentina masih mereka. Betul juga. Yang mana Messi aja sampai usia ke 30 berapa? 5. Iya, 35 masih jadi andalan. Kalau di atas kertas, Lionel Scaloni ini main skema dasarnya itu 4-4-2 sih. Tapi Scaloni sadar bahwa bawa keras kepala pada satu sistem hanya akan mendatangkan kematian. Harus fluid ya. Betul. Ini sama kayak quotes yang saya dengar di film Seudino. Wah, ada tuh. Itu terlalu banyak tahu sesuatu akan semakin mendekatkan diri dengan kematian. Waduh. Maka ketidaktahuan adalah berkah dari Yang Maha Kuasa. Wow, dalam ya. Coba nih, contohnya kalau misalkan siapa sih? Inaya ya. Dia Inara. Oh, yang ini. Dari timnas Argentina ke Seudino ke Virgon tuh gimana korelasinya? Coba kalau misalkan dia tidak tahu kalau Virgon selingkuh atau open BO. Dia nggak akan stres Kak. Ketidaktahuan itu justru yang menjalin. Tapi kalau kalian tahu nggak akan tahu kita sebrengsek apa sih Virgo. Bahkan ada lagu baru teh kan, Surat Cerai dari Starla. Aduh, tolonglah. Maka Scaloni pun terlihat mengombinasikan berbagai formasi kayak 4-3-3 bahkan 5-3-2 yang beda banget. Iya, dari awalnya 4-4-2 ya. Betul. Nah, yang paling mencolok adalah Argentina berhadapan dengan Kroasia di laga semifinal waktu itu. Argentina kemudian bermain dengan formasi 4-2-2-2. Dan kembali memainkan Leandro Paredes dan menyiasati penguasaan bola yang baik dari para pemain Kroasia. Terakhir adalah bagaimana kejelian Scaloni menaruh Angel Di Maria di sisi kiri, bukan kanan seperti yang biasa diisi oleh Maria. Nah, pada laga final ia menggobrak-abrik pertahanan Prancis lewat di sisi tersebut. Karena mungkin pemain Prancis juga tahunya Di Maria kanan, di sisi kiri. Iya, betul. Iya, sekarang malah di kiri. Berarti kalau misalkan di kiri itu sama kayak dia di MU. Benar, kan di Juve sekarang di sisi yang itu tuh. Kiri juga ya? Kiri. Iya. Nah, seperti yang Scaloni katakan, matahari akan kembali terbit esok hari. Quotes ini akan selalu ada ya? Iya. Bagi Argentina, matahari esok akan terbit lebih cerah. Wah. Sambil berpawai di atas bis La Scaloneta. Dengan suasana hati gembira, euforia kemenangan, rasa haru, dan bangga dengan tambahan 1 bintang di jersey kebanggaan biru putih mereka. Betul. Keren banget. Keren banget. Ini naskahnya dari Teguh ya, keren. Jadi
Karena waktu itu sempat ini Kak, saya pernah bikin konten pakai jersey Argentina, terus ada yang komen bintangnya kurang 1 bang. Wah, kan itu syuting belum juara, tolonglah. Mungkin nanti ditambah ya. Aduh, ternyata panjang banget ya kayak Benar, ada prosesnya ya. Argentina tuh ya. Iya. Dengan dia kalah dulu dari Arab Saudi dan tidak pernah kalah selanjutnya. Naik banget Kak bahasan kita yang sekarang ya. Buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalagi.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program Sepak Bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Matahari akan besok hari. Nggak tahu di barat, nggak tahu di timur. Itu kenapa kalau di kita jadi beda ya maknanya.